Bab 51 Pertandingan. Peng, Zhou Zhangxi terhuyung mundur terus-menerus. Dia akhirnya tidak bisa menstabilkan dirinya dari pasukan dan mendarat di pantatnya. Namun, Tang Wulin berdiri membungkuk seperti sebelumnya, meskipun tubuh bagian atasnya bergoyang sedikit. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Zhangxi bingung. Jika seseorang bisa mengatakan dia telah dikalahkan selama pertandingan hari itu karena ceroboh, bagaimana dengan hari ini? Dia telah melepaskan jiwa bela dirinya dan bahkan memanfaatkan keterampilan jiwanya, power amplification, namun kekuatan Tang Wulin masih menghancurkannya. Itu hanya tak tertandingi dan bahkan memaksanya di pantatnya. Berhenti, Wu Zhangkong memerintahkan dengan dingin dan menunjuk Zhou Zhangxi. Kamu, keluar. Petik 2. Jika master daya sistem pertempuran jiwa kalah dari lawan mereka dalam kekuatan selama pertandingan, maka tidak ada lagi kebutuhan untuk melanjutkan pertandingan. Mengapa kamu tidak menggunakan jiwa bela diri Anda? Wu Zhangkong memandang Tang Wulin. Tang Wulin menjawab, dia ingin bersaing denganku dalam kekuatan. Petik 2. Ekspresi Wu Zhangkong menjadi sangat beku. Jika dia menyuruhmu makan kotoran, bukan. Ikuti setiap pertandingan seolah-olah itu adalah pertempuran. Memenangkan pertempuran itu adalah satu-satunya tujuan Anda. Bahkan seekor singa harus memberikan segalanya untuk menangkap kelinci. Anda bahkan tidak bisa membiarkan peluang sekecil apapun bagi lawan Anda untuk mengalahkan Anda. Anda maju, tunggu pertandingan berikutnya. Petik 2. Pecundang ditendang keluar dan pemenang ditegur. Tingkat stres para siswa berlipat ganda dengan cepat. Pertandingan selanjutnya. Petik 2. Pasangan kedua adalah Yun Xiao dan Xie Xie, keduanya yang berdiri paling dekat dengan Tang Wulin dan Zhou Zhangxi. Yun Xiao, dengan wajah pahit, memohon Xie Xie agar mudah dengan tindakannya. Tolong beri kelonggaran pada saya. Aku hanya master jiwa pertempuran sistem bantu. Saya tidak tahan banyak. Petik 2. Xie Xie berkomentar, untuk masing-masing. Petik 2. Mulai. Begitu Wu Zhangkong mengumumkan ini, Xie Xie menghindar ke samping. Cincin cahaya kuning bersinar di bawah kakinya pada waktu yang hampir bersamaan. Kecepatannya tak terbayangkan cepat. Belati Light Dragon-nya memiliki cahaya keemasan terang datang dari itu dan itu mendekati Yun Xiao dalam kurun waktu singkat. Tepat pada saat itu, keajaiban muncul. Cahaya putih melintas dari tubuh Yun Xiao, membuat para siswa merasa seolah-olah ada bunga cahaya di depan mereka. Ketika Xie Xie dengan ambisius menyerang, belatinya hanya bertemu udara. Tang Wulin telah bertarung 2 kali dengan Xie Xie, dan setuju untuk pertempuran ketiga. Karena itu, dia fokus keras pada pertandingan ini. Dia menyadari bahwa Yun Xiao memegang sesuatu yang berkilauan ketika Xie Xie bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata, posisi mereka bertukar, dan serangan Xie Xie gagal. Namun, tanggapan Xie Xie cepat. Ketika dia menyadari bahwa lawannya menghilang, dia sudah menggeser belati naga cahaya ke belakang. Tampak bahwa lengannya bergerak ke posisi yang sulit dipercaya, seolah-olah dia tidak bersatu. Cahaya dan bayangan menyatu seolah melindungi punggungnya. Yun Xiao cukup cepat untuk hanya menggunakan keterampilan jiwanya sekali, tapi itu segera diselimuti oleh belati naga cahaya Xie Xie. Selain itu, keterampilan jiwa Yun Xiao tidak memungkinkan untuk digunakan terus-menerus. Tepat saat Yun Xiao hendak diiris oleh belati naga cahaya, telapak tangan besar muncul dan menyeretnya ke samping. Berhenti, Xie Xie berbalik dengan belati di dadanya. Meskipun tindakannya cepat, tidak ada jejak panik. Wajah kecilnya yang tampan penuh es, membuat mata para gadis di kelas mereka bersinar. Tidak buruk, Anda maju. Wu Zhangkong mengangguk ke arah Xie Xie sebelum berbalik ke arah Yun Xiao. Kamu mengaktifkan skill jiwamu pada waktu yang tepat. Namun, Anda telah meremehkan kemampuan lawan Anda. Anda harus menjauhkan diri darinya setelah mengaktifkan keterampilan jiwa Anda. Ketika Master Jiwa Pertempuran Sistem Bantu dikendalikan oleh Master Jiwa Sistem Pertempuran Jiwa, Anda harus menemukan cara untuk memperkuat peluang Anda untuk bertahan hidup. Petik 2. Iya nih. Terima kasih guru. Yun Xiao memegang cakram bundar di tangannya yang tampaknya memiliki banyak garis rumit di permukaannya. Dia telah mendengarkan kata-kata Wu Zhangkong, tetapi Yun Xiao masih berpikir, bagaimana Tang Wulin berhasil memberi Xie Xie, yang keahliannya tak tertandingi, pipi yang bengkak itu. Fakta telah membuktikan bahwa para guru Akademi Issea memiliki visi yang unik ketika menentukan bagaimana kelas-kelas diurutkan. Setelah hampir setiap pertandingan, para peserta akan dimarahi oleh Wu Zhangkong. Dari 20 siswa,
8 dari mereka adalah Tool Soul Masters dan tidak dilengkapi dengan keterampilan pertempuran. Kapasitas mereka untuk membantu kemampuan juga tidak ada harapan. Dari semua pertempuran jiwa Masters di kelas, 3 dari mereka berada di dekat tingkat jiwa bela diri sampah, Blue Silvergrass. Dalam pertandingan ini, bahkan ada 2 master alat jiwa tanpa keterampilan pertempuran sama sekali. Mereka hanya saling mendorong dalam durasi pertandingan. Meskipun Wu Zhangkong telah menebak bahwa kaliber kelas secara keseluruhan adalah buruk, dia tidak menyangka akan sejauh ini. Jika tidak untuk pendidikan wajib gratis, itu akan menjadi tidak berarti bagi siswa dalam kelas ini untuk melanjutkan pelatihan mereka. Mencapai peringkat 20 akan hampir mustahil. Dari situasi saat ini, hanya Xie yang menarik perhatian Wu Zhangkong di antara banyak siswa. Babak kedua dimulai. Kamu dan kamu, Anda berdua harus bersaing. Wu Zhangkong, dengan ekspresi yang tampak parah, menunjuk Tang Wulin dan seorang siswa perempuan. Siswa perempuan yang ditunjuk Wu Zhangkong bertubuh mungil. Dia tampak imut dengan rambut pendek biru muda dan mata besar. Pandangan sekilas ke arahnya mengingatkan Tang Wulin dari Nur. Dia samar-samar ingat bahwa Li Chusui adalah namanya, dan bahwa jiwa bela dirinya adalah kucing. Mulai, Li Chusui memberi kesan malu. Dia membungkuk ke arah Tang Wulin sebelum melepaskan jiwa bela dirinya. Setengah dari rambut biru mudanya memutih, dan salah satu mata birunya berubah menjadi hijau. Cincin jiwa putih muncul di bawah kakinya dan seekor kucing putih kecil yang lucu muncul di bahunya. Bulu putih tumbuh di atas telapak tangannya dan cakar keluar dari ujung jarinya. Dia berjongkok sedikit dan melompat dengan tangkas menuju arah Tang Wulin. Tindakannya luas dan kecepatannya cepat, kecepatannya yang memenangkan pertandingan sebelumnya. Seperti Xie, dia adalah Agility System Battle Soul Master. Mengingat komentar Wu Zhangkong tentang pertandingan sebelumnya, Tang Wulin juga membawa jiwa bela dirinya. Blades of Blue Silvergrass muncul dari telapak tangannya, dan seekor ular rumput kecil muncul, berputar-putar di pergelangan tangannya. Setelah terus menggunakan keterampilan jiwanya, Bin, terus-menerus beberapa hari terakhir ini, dia sangat akrab dengannya. Dia melepaskan Blue Silvergrass-nya yang seperti pohon anggur, tetapi bilahnya tidak mengalir ke arah lawannya. Sebaliknya, mereka muncul di sekelilingnya. Mereka menjalin jaring yang asimetris dan besar yang berdiri di dekat tubuhnya. Jika Li Chusui melanjutkan dengan kecepatan aslinya menuju Tang Wulin, dia akan mengetuk dan terperangkap oleh jaring ini. Dia tampak terintimidasi dan berhenti tiba-tiba, lalu merangkak ke tanah tanpa suara. Menggeser tubuhnya ke samping, sepertinya dia akan menyerang Tang Wulin dari sisinya. Tang Wulin telah merasakan bagaimana rasanya dengan Xie ketika mereka dari dekat. Dia jelas bahwa ketika berada di dekat Master Agility Sistem Pertempuran Jiwa, dengan kecepatannya sendiri, dia praktis tidak memiliki pertahanan terhadap serangan semacam itu begitu dekat. Oleh karena itu, ia dengan cepat membalikkan Blue Silvergrass-nya ke arah Li Chusui dan terus mempertahankan jaring pertahanannya, menunggu lawan bertabrakan dengan jaringnya. Li Chusui berganti posisi terus-menerus saat dia berusaha menemukan celah. Tatapan Tang Wulin dipakukan padanya tanpa ragu saat dia menunggu langkahnya. Meskipun jiwa bela diri lawannya dilepaskan pada saat yang sama dengan miliknya, lawannya telah bergerak dengan kecepatan tinggi, jadi dia hanya bisa menunggu dan mengkonsumsi lebih sedikit energi daripada dia. Dengan pengetahuannya yang tidak memadai untuk mengendalikan Blue Silvergrass, yang terbaik adalah tetap di satu tempat ketika berhadapan dengan gerakan besar lawannya. Sementara lawannya terus-menerus mengubah arah, Tang Wulin terus menyesuaikan jaring Blue Silvergrass-nya, memperbaiki bilas sehingga mereka tampak lebih teratur, menemukan dan memperbaiki setiap celah atau lubang yang mungkin muncul. Bila Blue Silvergrass memberi kilau berkilau. Saat Tang Wulin memeriksa jaringnya, dia menemukan garis-garis emas tipis di akar rumput Blue Silver di telapak tangannya. Mereka nyaris tak terlihat. Bab 52 Kemenangan Beruntun. Li Chusui, bagaimanapun, hanya anak berusia 9 tahun, dan pengalaman bertarungnya tidak banyak. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, gerakan terus-menerus cepat dan terus berubah yang digunakan Li Chusui untuk mencari titik lemah lawannya akhirnya lelah kekuatan roh peringkat 11-nya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan keterampilan jiwanya lebih lama. Li Chusui mengertakkan gigi dan sepertinya tiba-tiba menghilang saat dia bermanuver di belakang Tang Wulin dengan kecepatan yang tiba-tiba. Pada saat yang sama, cincin jiwa putih di tubuhnya menyala. Dengan gelombang cakarnya,
dua bilah memancarkan tembakan cahaya putih di depannya, diikuti oleh tubuhnya. Tang Wulin jelas tidak secepat dia. Namun, tindakannya hanya mengubah arah jauh lebih sederhana. Blue Silver Grass-nya bergerak lebih cepat dan membeku bersama. Dua bilah putih menebas dengan cepat pada rumput Blue Silver, yang disebut jiwa bela diri sampah. Namun, gambar yang dibayangkan dari Blue Silver Grass yang terkoyak tidak terjadi. Pisau putih berkedip lembut dengan cahaya saat mereka berdua menghilang, dan Li Chusui menabrak jaring Blue Silver Grass. Bilah panjang berwarna biru, tanaman merambat yang sempit berputar ke atas dan mengikat tubuh mungilnya. Tang Wulin menarik tangan kanannya ke kepalan tangan dan meninju ke arah sosok terikat Li Chusui di depannya. Namun, dia tiba-tiba menghentikan tinjunya beberapa sentimeter di depannya. Xie tanpa sadar merasakan pipinya memanas saat dia menyaksikan. Brengsek ini, mengapa dia tidak berhenti ketika dia bersaing dengan saya? Petik 1. Ada kilatan cahaya di mata Wu Zhangkong. Itu bukan rumput Blue Silver biasa. Karakternya bebas dari kesombongan dan kendalinya juga cukup bagus. Petik 1. Tang Wulin menang. Petik 2. Tang Wulin melonggarkan rumput Blue Silver-nya dan membantu Li Chusui menenangkan dirinya sendiri. Li Chusui memerah saat dia bertukar pandang dengan mata besar Tang Wulin yang berada di dekatnya. Dia berkata dengan malu-malu padanya, "Terima kasih." Petik 2. Tang Wulin hanya tersenyum sebagai respons, "Memukau dia." Dia merasa seolah senyumnya memancar seperti matahari. Babak kedua berlanjut dan Xie berhasil mengalahkan lawannya. Ada 5 siswa yang tersisa setelah putaran itu selesai. Tang Wulin awalnya berpikir bahwa ia akan ditempatkan melawan Xie di babak kedua, tetapi Wu Zhangkong sengaja menempatkannya menjauh dari Xie. Hal yang sama terjadi selama ronde ketiga. Tang Wulin, Tao Liu Fan, kalian berdua bisa mulai dulu, kata Wu Zhangkong, monoton. Tao Liu Fan tidak tinggi, tetapi dia terlihat cukup kuat. Dia memiliki kepala, rambut pendek coklat yang acak-acakan. Keduanya berdiri berhadapan satu sama lain saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka. Jiwa bela diri Tao Liu Fan adalah pohon willow. Kekuatan jiwanya naik, dan ketika dia mengangkat kedua tangannya seolah-olah untuk mendukung langit, potongan ranting willow mengalir keluar dan naik dari kedua anggota tubuhnya. Mereka bergoyang seakan-akan mereka adalah bagian dari pohon willow. Sekilas, sepertinya mirip dengan Blue Silver Grass Tang Wulin. Blades of Blue Silver Grass muncul kembali. Tipe kontrol versus tipe kontrol, apa yang akan terjadi? Inilah yang ditunggu oleh Wu Zhangkong. Dalam pertandingan di depan mereka, Tao Liu Fan tampaknya mematuhi aturan. Dengan tingkat kekuatan mereka saat ini dan dalam keadaan normal, seorang master sistem kontrol pertempuran jiwa akan menguntungkan dalam pertandingan karena tidak ada dari mereka yang memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Dari seluruh kelas, Xie adalah satu-satunya yang memiliki jiwa roh 100 tahun, sedangkan sisanya hanya memiliki jiwa roh 10 tahun. Karena itu, cincin jiwa Tao Liu Fan juga berwarna putih. Yang lebih menarik adalah ia berbagi keterampilan jiwa yang sama dengan Tang Wulin Bin. Jiwa rohnya adalah dari keluarga ular juga, tetapi roh-roh Tao Liu Fan adalah ular hijau kecil. Ular hijaunya tampak jauh lebih kuat daripada Jin Guang dari Tang Wulin, baik secara massa maupun kekuatan. Mulai, cabang Willow dan Blue Silver Grass menyerang di sisi lain pada waktu yang hampir bersamaan. Tampaknya jumlah cabang Willow memegang keuntungan yang terlihat, Blue Silver Grass dari Tang Wulin hanya tumbuh keluar dari telapak tangan kanannya dan tidak ada satupun dari tangan kirinya. Keduanya memiliki jumlah kontrol yang hampir sama, tetapi semua orang telah menebak hasilnya dengan perbandingan kuantitas semata. Tentu saja, cabang Willow terbang ke arah bilah Blue Silver Grass saat mereka terjalin di udara. Tao Liu Fan, memiliki keunggulan jumlah, mengarahkan cabang-cabang yang tersisa ke arah Tang Wulin dalam upaya untuk mengikatnya. Tatapan Tao Liu Fan mengungkapkan sedikit kegembiraan. Meskipun jiwa bela dirinya tidak terlalu kuat, dia merasa bahwa ranting-ranting willow-nya lebih kuat daripada Blue Silver Grass dan situasi saat ini hanya berfungsi untuk mendukung pikirannya. Pohon akan lebih kuat dari rumput, bukan? Tang Wulin tidak panik sama sekali ketika cabang-cabang pohon willow tiba di depannya. Menghadapi ranting-rantingnya, dia tiba-tiba menarik rumput Blue Silver di tangan kanannya, memutar dua jiwa bela diri mereka bersama-sama dan mentransmisikan kekuatan fisiknya melalui jiwa bela diri mereka yang saling terkait. Tao Liu Fan hanya merasakan gelombang kekuatan tiba-tiba datang ke arahnya sebelum tubuhnya ditarik ke arah Tang Wulin. Pada saat ini,
Ranting-ranting willow-nya sangat terikat oleh Tang Wulin. Tanggapan Tao Liu Fan cukup cepat. Ketika tubuhnya ditarik ke udara, dia masih bisa mengangkat kedua lututnya. Anda ingin menepi saya kan? Aku akan datang dan menjatuhkanmu. Petik 1. Namun, dia menangkap pandangan wajah tanpa ekspresi Tang Wulin, diikuti oleh gerakan tiba-tiba tangannya saat dia menghancurkan semua cabang willow yang telah mengikatnya. Dia menangkap paha bawah Tao Liu Fan dengan cepat mengangkat tangannya, dan menekannya ke tanah. Cabang willow yang lembut berayun dengan deras dalam upaya untuk mengikat atau mendorong Tang Wulin. Namun, perjuangan itu sia-sia melawan kekuatan lawan mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki jiwa bela diri yang kuat, dan hanya melalui kekuatan absolutnya Tang Wulin mampu mencapai kemenangan di babak ketiga. Kamu benar-benar layak disebut buket beras, sepertinya semua makanan itu tidak sia-sia. Tao Liu Fan melemparkan komentarnya dengan galak ke arah Tang Wulin sebelum melarikan diri dari lingkaran. Wu Zhangkong mengerutkan kening. Ini bukan pertempuran yang dia harapkan. Tanpa banyak keraguan, Xie telah memenangkan putaran lain. Hanya ada satu siswa yang tidak bersaing sama sekali. Saat pertandingan berlangsung, hanya 3 pesaing yang tersisa. Satu-satunya siswa yang tidak bersaing adalah siswa perempuan. Ini adalah gadis gemuk yang terlihat sedikit bodoh. Semua tatapan siswa diarahkan ke Wu Zhangkong. Ada 3 siswa yang tersisa, jadi bagaimana kompetisi akan dilanjutkan? Wu Zhangkong menarik napas sedikit dan memutuskan, Tang Wulin, Han Lan, kalian berdua bisa bersaing dulu. Pemenang akan bersaing dengan Xie. Petik 2. Wajah Xie mengungkapkan kilatan kemenangan dan dia memandang ke arah Tang Wulin dengan kesombongan. Dia berusaha menunjukkan bahwa pendapat guru tentang dirinya lebih tinggi. Namun, dia tidak menyadari bahwa melalui kesombongannya, dia lupa bahwa dia terus bersaing melawan lawan dengan jiwa bela diri sampah, Blue Silvergrass. Namun, Tang Wulin bahkan tidak repot-repot melihat ke arah-arah Xie saat ia kembali ke arena kompetisi. Meskipun Han Lan hanya mengalami 2 putaran pertandingan, dia meninggalkan Tang Wulin dengan kesan mendalam. Bukan hanya untuk ukuran tubuhnya, tetapi juga untuk jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri Han Lan adalah elemen bumi, jiwa bela diri yang baik. Kekuatan jiwanya berada di peringkat 13, dan seseorang tidak akan mempertimbangkan menempatkannya di kelas 5 dengan melihat kemampuannya. Mulai. Babak keempat pertandingan dimulai dengan perintah Wu Zhangkong. Bab 53 memalu melalui penjara batu. Saat ia menyaksikan Han Lan, ekspresi Tang Wulin menjadi tenang. Setelah mengamati 2 pertempuran Han Lan sebelumnya, dia sudah membuat rencana untuknya. Cincin putih berkelip di bawah kaki Han Lan sebelum roh-roh yang tampak seperti gumpalan tanah muncul. Dia tidak ragu sama sekali saat dia mengangkat kedua telapak tangannya ke arah Tang Wulin. Sebagai tanggapan, cincin kuning bumi muncul di bawah kaki Tang Wulin. Pilar batu muncul dari cincin kuning dalam sekejap, menjebak Tang Wulin di dalam penjara batu. Jika itu Xie dalam situasi ini, dia kemungkinan akan bergegas keluar dari jangkauan penjara batu segera setelah Han Lan mengangkat tangannya. Namun, Tang Wulin jelas tidak memiliki kecepatan seperti itu, jadi dia tidak repot-repot bergerak sama sekali. Di puncaknya, pilar-pilar batu melengkung ke dalam, benar-benar menutup semua jalan keluar. Han Lan telah memenangkan 2 pertandingan sebelumnya dengan mengendalikan bumi untuk menahan lawan-lawannya. Meskipun keterampilan jiwanya yang pertama hanya 10 tahun, itu sangat kuat karena mampu secara langsung menahan lawan-lawannya. Namun, itu masih keterampilan jiwa 10 tahun dan batasannya tidak kecil. Misalnya, setelah menggunakan keterampilan jiwa ini, ada periode cooldown 20 detik sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Jika ini adalah medan perang yang benar, dia kemungkinan hanya memiliki 1 kesempatan untuk menggunakan keterampilan ini. Wu Zhangkong mulai menghitung detik bahwa Tang Wulin terjebak. Jika dia mencapai 10 detik, maka itu akan dihitung sebagai kehilangan Tang Wulin. Han Lan memenangkan pertandingan pertamanya dengan metode yang sama. Namun, pada pertandingan kedua, dia menang lebih cepat. Lawannya telah mencoba untuk bergegas keluar dari jangkauan penjara batu segera setelah pertandingan dimulai, tetapi penciptaan penjara batu itu terlalu cepat. Tepat ketika dia mendekati bagian terluar penjara batu, dia langsung dikirim melonjak di puncak pilar batu. Jika Wu Zhangkong tidak menangkapnya, dia mungkin telah lumpuh karena jatuh. Tang Wulin tidak ingin menantang penjara dengan risiko dilemparkan ke ketinggian seperti itu, jadi dia memutuskan untuk tetap diam dan membiarkannya menjebaknya.
10. Wu Zhangkong mulai menghitung mundur detik tanpa ekspresi. Setelah pertandingan pertama berakhir, Wu Zhangkong mengatakan bahwa terperangkap oleh Master Sistem Kontrol Jiwa Pertempuran selama lebih dari 10 detik tidak berbeda dengan kematian. Jadi, dia memberi mereka batas waktu 10 detik. Jika dia bisa keluar dari perangkap Hanlan dalam 10 detik, maka itu akan dihitung sebagai kerugian Hanlan. Jika dia tidak bisa keluar, maka Hanlan akan menang. Sederhana dan kasar, Tang Wulin tidak sedikit pun cemas saat dia buru-buru mengangkat tangannya. Dua lampu abu-abu menyala, lalu sepasang palu tempa muncul di tangannya. 9. Bang! Dia mengayunkan Tousan Refined Tungsten Hammers di tangannya dan dengan berani menghancurkan dua pilar batu di depannya. Debu terbang keluar saat pilar-pilar batu itu hancur berkeping-keping. Hitungan 8, bahkan tidak meninggalkan bibir Wu Zhangkong saat Tang Wulin mengangkat palu dari puing-puing. Ini, seluruh kelas hanya menatapnya dan mereka tidak bisa menahan nafas. Bahkan Xie, yang pernah bertarung dengan Tang Wulin sebelumnya, tidak menyangka Tang Wulin menggunakan metode seperti itu untuk keluar dari penjara batu. Mata Wu Zhangkong bersinar ketika dia mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa. Dia mengangguk. Tang Wulin adalah pemenangnya. Dengan penglihatannya, dia bisa dengan jelas memeriksa dua palu di tangan Tang Wulin. Palu tidak diperkuat oleh kekuatan jiwa sama sekali, sehingga menunjukkan bahwa mereka bukan alat jiwa. Bahkan jika mereka telah menjadi alat jiwa, tingkat kemanjuran apa yang bisa dicapai Tang Wulin dengan kekuatan jiwanya saat ini? Kekuatan bocah ini benar-benar hilang. Mata Xie membelalak kaget. Orang ini benar-benar menahan ketika dia bertarung denganku. Pada kenyataannya, Tang Wulin tidak menahan sama sekali. Dia sama sekali tidak berpikir untuk menggunakan palu tempa untuk melakukan pertempuran sebelumnya. Dia hanya mengeluarkan Tousan Refined Tungsten Hammers hari ini karena kebutuhannya akan kekuatan destruktif. Dia tidak berpikir bahwa satu serangan pun akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Wu Zhangkong berbalik ke Xie. Xie, giliranmu. Petik 2. Xie melompat ke atas panggung. Dia merasa agak suram saat ini saat dia mengingat jumlah makanan yang dimakan Tang Wulin pagi ini. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan menghadapinya di kelas hari ini, maka dia tidak akan repot-repot memperlakukan Tang Wulin untuk makan. Palu di tangan, Tang Wulin mengubah posisinya untuk menghadapi Xie. Dia sama sekali tidak percaya diri dengan kemenangannya. Meskipun dia telah menang terakhir kali, itu hanya karena keajaiban. Tapi sekarang, dengan palu di tangan, dia tiba-tiba merasa luar biasa. Tampaknya Tousan Refined Tungsten Hammers ini sudah terintegrasi dengan tubuhnya. Ketika dia memegang mereka, kepercayaan dirinya meningkat. Tepat ketika Xie sedang memikirkan pemikirannya tentang bagaimana menghadapi Tang Wulin, suara dingin tiba-tiba memotong dari samping. Babak keempat, pertandingan kedua. Xie versus Wu Zhangkong. Petik 2. Apa? Xie hampir kehilangan suaranya saat dia berteriak dengan khawatir. Dia berbalik untuk melihat pangeran tampan iblis sombong. Wu Zhangkong dengan dingin meliriknya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa situasi yang tidak adil akan terjadi di kelasku? Anda akan menerima salah satu serangan saya. Maka Anda akan menghadapi Tang Wulin. Petik 2. Xie menatapnya, tercengang. Guru Wu, apakah kamu mempermainkan saya? Kamu adalah seorang guru. Petik 2. Wu Zhangkong sudah berjalan ke sisi Tang Wulin. Dengan lambaian tangannya, Tang Wulin dibawa ke sela-sela, palu masih di tangan. Wu Zhangkong menepuk pinggangnya dengan tangan kanannya, membuka sabuknya. Guru, apa yang kamu lakukan? Xie mundur dua langkah mundur dengan waspada. Namun, ia segera menemukan bahwa celana Wu Zhangkong sangat pas. Bahkan setelah melepaskan sabuknya, celananya tidak beranjak sama sekali. Wu Zhangkong menggelengkan pergelangan tangannya, menyebabkan ikat pinggang menjadi benar-benar kencang dan benar-benar lurus. Dengan suara yang acuh tak acuh, dia berkata, aku tidak akan melepaskan jiwa bela diriku. Anda hanya perlu menerima salah satu serangan saya. Saat dia berbicara, Wu Zhangkong maju selangkah dengan kaki kirinya karena pedangnya sudah mengarah ke Xie. Pengalaman tempur Xie bisa dianggap terkaya di antara teman-teman sekelasnya. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, dia mundur seperti kilat. Benar-benar lelucon. Apakah Wu Zhangkong tidak berdaya hanya karena dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya? Dengan dukungan hanya kekuatan jiwanya, tidak ada perbedaan antara ikat pinggangnya dan pedang yang tajam.
Lari adalah pilihan terbaik Xie pada saat itu. Xie sangat percaya diri dengan kecepatannya. Saat dia mundur, dia memegang Light Dragon Dagger di depan dirinya untuk melindungi. Namun, pemandangan mengerikan terjadi di depan matanya. Meskipun ia dengan cepat mundur, pedang sabuk Wu Zhangkong tetap berada di depannya dari awal hingga akhir. Serangan ini tampaknya merupakan dorongan sederhana, tetapi tidak peduli apa yang Xie lakukan, dia tidak dapat menghindarinya. Bang! Ayu! Ikat pinggang melunak sesaat sebelum menusuk ke bahu Xie. Namun, itu hanya menamparkan pundak Xie dan membuatnya terbang. Setelah berguling 2 kali, Xie akhirnya bisa bangun. Dia mencengkeram bahunya dan meringis kesakitan. Dahi Xie meneteskan keringat. Hal yang paling menakutkan adalah pada saat sebelum Wu Zhangkong memukulnya, Xie benar-benar merasa seolah hidupnya akan segera berakhir. Jenis kekuatan yang kuat dan menindas ini akan menyebabkan semangat siapapun tegang. Setelah dia dikirim terbang, Xie bisa sedikit melonggarkan, tetapi dia masih tersisa dengan penampilan ini. Terlalu menakutkan. Pada akhirnya, seberapa dalam kekuatan Guru Wu? Petik 1. Kamu punya 1 menit untuk istirahat. Setelah itu, final akan dimulai. Wu Zhangkong sekali lagi mengguncang pergelangan tangannya, melilitkan ikat pinggangnya sebelum berjalan ke samping. Bab 54 memperlakukannya seperti logam. Setelah melihat satu serangan dari Wu Zhangkong, para siswa tidak berani memecah keheningan karena ketakutan. Lineup mereka bahkan lebih teratur sekarang. Di depan guru mereka ini, mereka semua merasa seolah-olah berada di bawah tekanan besar. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Beberapa saat yang lalu dia serius menonton pertandingan. Ketika pedang Wu Zhangkong bergerak maju, Xie mulai menghindar. Namun upayanya yang sia-sia hanya menyerupai mangsa yang tertangkap jaring laba-laba untuk Tang Wulin. Tidak peduli berapa banyak Xie berjuang, itu tidak mungkin untuk melarikan diri dari web besar ini. Itu dilakukan dengan pedang sederhana, tetapi tidak memiliki bantuan jiwa bela diri atau keterampilan jiwa. Namun, Wu Zhangkong dengan mudah menekan Xie. Kultivasi macam apa yang dibutuhkan untuk ini? Guru benar-benar terlalu tangguh. Tang Wulin mulai memuja pangeran tampan sombong yang bertajuk Ichili di dalam hatinya. Bahkan ketika dia menghormati Wu Zhangkong di bagian dalam, dia juga diam-diam mengembalikan kamera jiwa ke cincin perak berat. Saudari senior Liu Yuxin telah meminta bantuan darinya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dia masih siap. Xie menyeka keringatnya saat dia berdiri di sana dengan ekspresi termenung. Dia merenungkan penindasan yang baru saja dia hadapi dari Wu Zhangkong beberapa saat yang lalu. Wu Zhangkong tidak menyerang secara membabi buta dengan pedangnya. Di depan tekanan semacam ini, Xie merasa seolah-olah dia terjebak. Dia merasa bahwa dia tentang bahkan dengan Tang Wulin, tetapi ketika dia berada di depan pedang Wu Zhangkong, dia merasa seolah-olah ada keputusan yang dia buat hanya akan mengakibatkan kematiannya. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika dia ingin bergegas keluar, bagaimana dia seharusnya melakukannya? 1 menit telah berlalu. Siap-siap. Petik 2. Xie mengangkat kepalanya dan meletakkan pandangannya pada Tang Wulin yang memegang palu di tangannya. Sebagai imbalannya, Tang Wulin menatapnya juga. Menengok ke belakang, ini adalah pertempuran ketiga mereka. Xie telah kalah dalam 2 pertempuran sebelumnya, dan sekarang memegang sedikit rasa takut terhadap Tang Wulin. Dia masih ingat dengan jelas cahaya keemasan itu. Namun kali ini, dia akan berjaga-jaga terhadapnya. Mulai, Wu Zhangkong mengumumkan dimulainya pertandingan, sehingga mengangkat tirai untuk pertarungan terakhir di kelas 5. Xie melepaskan jiwanya dan Light Dragon Dagger-nya berkelip di tangannya. Namun, dia tidak sabar bergegas menuju Tang Wulin dan, sebaliknya, mulai berputar-putar di sekitarnya. Tang Wulin juga telah merilis Blue Silver Grass-nya saat pertandingan dimulai dan telah menenun Blue Silver Grass dengan cara yang mirip dengan gaya pertandingan pertamanya melawan Li Chusui. Bilah rumput meliuk ke jala yang besar, hanya menunggu seseorang masuk ke perangkapnya. Jantung Xie bergerak. Bukankah tekanan pedang Wu Zhangkong hanyalah jaring yang tidak berbentuk? Apakah guru memberi saya panduan tentang cara menembus jaring Tang Wulin? Tapi guru, Anda tidak tahu betapa sulitnya Blue Silver Grass orang ini. Pada dasarnya mustahil untuk menerobos. Petik 1. Pertama kali mereka bertarung, Xie telah meremehkan ketahanan rumput Blue Silver Tang Wulin.
Kesalahan ini telah memungkinkan Tang Wulin mengirimnya terbang. Orang ini bahkan tidak menggunakan tinjunya lagi, tetapi palu. Jika dia menghancurkan wajahku dengan itu. Ketika Xie melihat dua palu hitam mengkilap di tangan Tang Wulin, ia langsung mendapat firasat buruk. Tang Wulin tidak terburu-buru, tidak sabar untuk memulai. Dia hanya dengan tenang menunggu Xie untuk menyerang sambil terus menggerakkan jala ke arahnya. Pada kenyataannya, Tang Wulin tahu dalam hatinya bahwa Xie dan Li Chu Sui berbeda dengan hitam dan putih. Dengan tingkat kekuatan jiwa Xie, orang yang staminanya akan habis lebih dulu kemungkinan besar adalah Tang Wulin. Bahkan dihadapkan dengan keadaan seperti itu, Tang Wulin tidak cemas sama sekali. Dia hanya menunggu Xie untuk menyerang sehingga sisik emasnya bisa muncul lagi. Xie terus berputar di sekitar Tang Wulin 3 kali sebelum menerkam ke depan seperti kilat. Blue Silver Grace dari Tang Wulin menyebar dengan cepat, menutup rute serangan Xie. Dia melambaikan belati naga light-nya, ujungnya mengarah ke Tang Wulin. Ujung pisau turun di rumput Blue Silver, dan, dalam sekejap, cincin cahaya menghilang, menyebabkan rumput Blue Silver bergelombang dengan riak biru. Meskipun Blue Silver Grace yang terjalin dengan mudah menghalau serangan itu, kekuatan jiwa Tang Wulin juga sedikit menurun. Alis Wu Zhangkong terangkat karena terkejut. Serangan Xie dimaksudkan untuk membuat guru mereka melihat bahwa Blue Silver Grace Tang Wulin tidak biasa sama sekali. Setelah melakukan serangan tanpa hasil, Xie dengan cepat mundur, sekali lagi menjauhkan diri dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengontrol Blue Silver Grace-nya untuk mengejar Xie karena gerakannya terlalu cepat. Selain itu, kemampuan menghindar Xie sangat menakjubkan. Jika Tang Wulin menunjukkan celah, Xie akan berada di depannya dalam sekejap. Xie sangat sabar kali ini karena ia terus mengitari Tang Wulin, mencari celah. Dengan kekuatan jiwa di peringkat 18, ia memiliki lebih dari cukup waktu. Sesekali, dia akan menyerang Tang Wulin, tetapi segera mundur setelah itu. Xie secara bertahap mulai menunjukkan senyum. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan jiwa Tang Wulin hanya di peringkat 11. Meskipun Blue Silver Grace-nya luar biasa, jarak antara kekuatan jiwa mereka sangat luar biasa. Selama Xie kehabisan kekuatan jiwa Tang Wulin, itu akan menjadi kemenangannya. Apalagi yang bisa menghentikannya. Pertandingan antara keduanya memakan waktu lebih lama dari semua pertandingan sebelumnya. Namun, Wu Zhangkong tidak cemas sama sekali. Lengannya terlipat di depannya saat dia diam-diam menyaksikan pertandingan berlangsung. Kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya mendekati titik kelelahan, yang membuatnya tidak punya pilihan selain menarik Blue Silver Grace-nya. Selama sepersekian detik dia mulai menarik Grace Blue Silver-nya, tubuh Xie berkedip-kedip. Segera, dia muncul di sisi Tang Wulin dengan Light Dragon Dagger di tangannya. Di hadapan kecepatan Xie, praktis tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk menghindar. Namun, ding, nada rapuh bergema dan bunga api beterbangan di mana-mana. Senjata Tang Wulin dan Xie saling terkait dalam pertikaian. Belati naga cahaya Xie telah merindukan tubuh Tang Wulin. Mata Tang Wulin menyipit. Seolah-olah dia telah memasuki semacam keadaan khusus. 1000 hammer tungsten halus di tangan kanannya diadakan di belakangnya, menghalangi serangan Xie. Dengan tak percaya, Xie berputar ke sisi lain, menebas sekali lagi. Dang, hal yang sama terjadi seperti sebelumnya. Palu Tang Wulin lainnya secara akurat memblokir serangan kedua Xie. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mata Xie penuh dengan ketidakpercayaan. Mungkinkah orang ini menyamar sebagai babi untuk memakan harimau? Saya benar-benar kehilangan dia 2 kali ketika dia bertindak sebagai babi. Petik 1. Iya nih, seberapa cepat. Sementara dia berhadapan dengan Xie, Tang Wulin terus-menerus memikirkan cara yang bisa dia lakukan untuk melawan kecepatan Xie. Lawannya adalah Agility System Battle Soul Master sementara ia dapat dianggap sebagai Master System Control Battle Soul dan Master System Battle Soul. Dia akan kalah karena kecepatan lawannya. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kalah. Dia juga tidak bisa mengandalkan sisi emasnya untuk tampil secara ajaib. Sementara dia merenungkan dilema ini, dia akhirnya punya ide cemerlang. Kecepatan tubuhnya tidak mungkin dibandingkan dengan lawannya. Namun, masih ada satu bidang yang dia kuasai dengan cepat. Itu, penempaan. Dalam 3 tahun yang dia habiskan untuk menempa, dia menjadi sangat akrab dengan palu sehingga mereka seperti perpanjangan dari tubuhnya.
Terutama ketika kekuatannya meledak, sensasi yang akrab itu bahkan lebih intens. Jika dia menggunakan Thousand Refined Heavy Silver Hammer, dia tidak akan bisa mendominasi dengan kecepatan. Namun, dengan Thousand Refined Tungsten Hammers yang lebih ringan, dia bisa membuat palu ini terbang. Itu akan seperti ujian yang dia ambil di Asosiasi Pandai Besi. Dia akan mempesonakan Xie dengan kemampuannya memegang palu tungsten. Dia akan memperlakukan Xie seperti gumpalan logam. Bab 55 bukankah harus ada hadiah? Itu benar, inilah yang dilakukan Tang Wuling. Dalam benak Tang Wulin, Xie bukan lagi orang, tetapi sepotong logam yang saat ini ia tempa. Pikirannya secara bertahap memasuki fase penempaan di mana seseorang mengosongkan pikiran mereka dan menjernihkan pikiran mereka. Tindakan Xie yang sebelumnya membingungkan tampaknya melambat dan menjadi lebih jelas. Itu dalam situasi ini bahwa pasangan Thousand Refined Tungsten Hammers melambai, memalu 2 kali setiap kali untuk melindungi serangan Xie. Meskipun Xie belum memulai langkah ketiganya, dia merasakan embusan angin jahat bertiup ke arahnya. Tang Wulin memukul palu ke arah Xie. Dari suara yang memekakkan telinga yang dihasilkan saat bergerak di udara, seseorang dapat dengan mudah menilai beratnya satu serangan. Xie buru-buru mengelak. Namun, Tang Wulin membuka palu dan mulai memalu. Serangannya, layak disebut badai ganas, ditujukan ke Xie. Palu itu mengeluarkan suara, "wuh" saat mereka jatuh, menyebabkan debu naik dari tanah. Serangan berulang-ulang membuat Xie gemetar ketakutan. Xie tidak berani menggunakan Light Dragon Dagger melawan serangan Tang Wulin. Dia adalah Master Soul System Agility Battle. Dia tahu bahwa meskipun lawannya hanya menggunakan kekuatan murni, dia tidak yakin dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk mencocokkannya. Jika seseorang membandingkan kedua kekuatan mereka, perbedaannya terlalu besar. Dengan kilasan tubuhnya, Xie cepat mundur dan menjauhkan dirinya dari Tang Wulin. Tang Wulin tidak mengejar, dia tahu bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Xie. Tanpa sadar, dia menghentikan pukulannya, tetapi pandangannya tetap terpaku pada Xie dan setiap tindakannya. Ini, Xie mengutuk dalam hatinya. Tatapannya menajam. Ekspresi Xie berubah serius saat dia menarik napas. The Light Dragon Dagger di tangan kanannya sedikit melambai. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Seluruh orangnya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan kuat. Dia menekan ringan ke tanah dengan ujung jari kakinya dan mendorong keluar, menembak ke udara. Saat dia melesat ke udara dengan cepat, bayangan samar tentang dirinya membuntuti di belakangnya. Dia melepaskan kecepatan yang meningkat setidaknya 30% lebih dari sebelumnya. Terlempar oleh angin yang dihasilkan Xie, Tang Wulin mengangkat kedua palunya. Dengan tubuhnya di udara, Xie memberi Tang Wulin Thousand Refined Tungsten Hammers dengan satu ketukan menggunakan Light Dragon Dagger di tangan kanannya. Saat dia berbalik, energi Xie terisi ulang. Hanya dengan meminjam beberapa dari Tang Wulin dalam gerakan kecil itu, dia bisa mengarahkan tangan kirinya ke arah Tang Wulin. Punggung Tang Wulin dirusak oleh bekas luka lain. Rasa sakit menusuk membawa Tang Wulin kembali ke akal sehatnya dan dia terhuyung-huyung sedikit, merasakan rasa sakit yang membakar di punggungnya. Meskipun ada rasa sakit yang membakar, gelombang panas mengalir ke tubuhnya dari tulang belakangnya. Sok Tang Wulin dihilangkan oleh kegembiraannya. Apakah sisik emas muncul? Jadi memang benar bahwa sisik emas hanya akan muncul dalam keadaan diserang. Petik 1. Namun, ketika dia mencoba menstabilkan dirinya lagi, gelombang panas tiba-tiba yang dia rasakan beberapa saat yang lalu menghilang. Itu tidak naik melalui tubuhnya seperti yang terjadi selama pengalamannya sebelumnya, ketika itu berubah menjadi volume kekuatan yang besar, bersama dengan penampilan sisik emas. Berhenti. Wu Zhangkong tiba-tiba muncul di antara mereka berdua dan menghentikan pertandingan. Xie menang. Xie menghela nafas lega, helai gembira muncul di matanya. Dia akhirnya menang. Dia akhirnya menang untuk pertama kalinya dan air mata mengalir di pipinya. Tapi Xie penasaran mengapa skala emas Tang Wulin tidak muncul. Mungkinkah dia masih menyembunyikan mereka dari orang lain? Atau bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak tahu bagaimana mengendalikan timbangan emas itu? Wu Zhangkong berbicara kepada Xie, Anda akan bertanggung jawab untuk memberi Tang Wulin seragam baru. Petik 2. Bukankah aku memenangkan pertandingan? Bukankah aku seharusnya diberi hadiah? Xie merasakan sekelilingnya menjadi gelap karena putus asa.
Bagaimana pria Tang Wulin ini selalu menemukan cara untuk mengeluarkan biaya untukku? Bagaimana? Wu Zhangkong berbalik dan menghadap ke kelas. Dia berbicara dengan tenang, kompetisi telah berakhir dan kalian semua telah menyaksikannya. Apa perasaanmu? Petik 2. Kayu busuk tidak bisa diukir. Pangeran tampan sombong yang angkuh ini menjawab pertanyaannya sendiri. Tidak heran mengapa kalian semua telah disortir ke dalam kelas 5, kalian semua adalah sekelompok sampah. Namun, bahkan jika Anda semua hanyalah besi tua, saya akan bangga memarahi kalian semua. Seperti yang Anda semua akan lihat dari pertandingan sebelumnya. Apa jiwa bela diri Tang Wulin? Ini adalah jiwa bela diri sampah yang diakui secara luas, Blue Silvergrass. Namun, Tang Wulin telah berhasil sampai ke final, dan bahkan hampir memenangkan pertandingan terakhir. Petik 2. Aku menang dengan sangat baik kan? Xie berduka diam-diam, mengapa terdengar seolah-olah dia kalah dalam pertandingan. Wu Zhangkong mengabaikannya dan melanjutkan. Dia tidak hanya mengandalkan jiwa bela diri, tetapi kekuatan tubuhnya juga. Ada yang mengatakan bahwa kekuatan fisik berguna pada tahap Anda saat ini, tetapi akan sia-sia ketika semua orang telah meningkatkan peringkat mereka dan mengumpulkan banyak keterampilan jiwa. Namun, izinkan saya menyebutkan ini, Anda tidak dapat berpikir untuk mengumpulkan banyak keterampilan jiwa. Pertama-tama Anda harus bertanya pada diri sendiri, berapa banyak dari Anda yang dapat mencapai tahap di mana Anda dapat memiliki keterampilan jiwa kedua? Berapa banyak lagi yang dapat memiliki keterampilan jiwa yang lebih banyak? Ketika Anda bertanggung jawab atas tubuh Anda, tidakkah Anda berpikir bahwa memiliki tubuh yang kuat itu berguna? Kekuatan jiwa bukan lagi satu-satunya kriteria yang digunakan untuk menilai potensi individu dalam menjadi seorang Master Mesya. Memiliki alat jiwa penyimpanan energi yang cukup kuat akan memungkinkan orang-orang biasa untuk menjadi Master Mesya juga. Namun, fisik yang kuat adalah fondasi semua Master Mesya. Tanpa tubuh yang baik, Anda tidak akan dapat menahan dampak kuat yang ada dalam Mesya, tidak pernah melupakan pertempuran intensitas tinggi. Karena itu, mereka yang memiliki jiwa bela diri yang lemah harus memulai latihan kebugaran fisik Anda bersamaku besok. Latihan fisik di pagi hari, kemudian teori dan kelas pengetahuan di sore hari. Kelas pagi ini akan berakhir di sini. Sehubungan dengan kompetisi tadi pagi, saya ingin Anda semua memikirkannya. Saya akan mengajar meditasi untuk kelas teori dan pengetahuan sore ini. Kelas dibubarkan. Pidato ini adalah salah satu pidato terpanjang yang diberikan Pangeran Iblis sombong dengan kapasitasnya sebagai guru mereka, namun itu tidak terasa seperti kuliah. Sebaliknya, itu hanya pernyataan fakta. Terlepas dari apakah ia menyebut mereka sampah atau mengumumkan inisiasi pelatihan khusus, nadanya tetap percaya diri. Xie, Tang Wulin, ikuti aku. Tidak lama setelah dia menyelesaikan kalimat terakhir itu, Wu Zhangkong menuju gedung akademik. Apakah dia memberiku hadiah? Kilatan kegembiraan muncul di mata Xie. Sebelum kedatangannya ke sekolah, ia telah mendengar hadiah yang diberikan setelah pertandingan di lingkungan sekolah. Penghargaan ini tidak terlalu buruk. Bagaimanapun, dia adalah juara kelas 5. Apa hadiahnya untuk seorang guru sekuat Wu Zhangkong? Dia mulai membayangkannya. Wu Zhangkong membawa kedua siswa ke kantornya. Ukuran kantornya menyedihkan, hanya 10 meter persegi. Kamar itu kosong kecuali meja, lemari, dan kursi. Sampah yang saya maksudkan dalam pidato saya termasuk Anda berdua juga. Kalimat pertama Pangeran Iblis sombong itu menewaskan semua perasaan baik dalam hati Xie. Bukankah seharusnya ada hadiah? Jika tidak, hanya sedikit dorongan. Petik 1. Wu Zhangkong memandang ke arah Tang Wulin, penampilan Anda dalam pertandingan baik-baik saja. Namun, Anda tidak memberikan segalanya dalam pertandingan. Itu pasti varian Blue Silvergrass. Keuletannya tampak luar biasa, tetapi kekuatan jiwamu tampak lemah dan tidak bisa bertahan lama. Dalam situasi ini, Anda tidak akan mendapat kesempatan jika kekuatan jiwa lawan Anda lebih tinggi dari milik Anda. Ada apa dengan palumu? Petik 2. Tang Wulin berbicara dengan enggan, saya sudah belajar menempa sebelumnya. Petik 2. Bab 56 Apakah wajahmu masih terluka? Wu Zhangkong mengangkat alis. Penempaan. Anda seorang guru jiwa, tetapi Anda telah belajar cara menempa. Burung canggung terbang awal ke hutan. Anda adalah burung yang canggung, namun Anda benar-benar menyia-nyiakan waktu Anda untuk hal yang tidak berguna. Petik 2. Tang Wulin menunduk dan berkata,
tetapi semua orang mengatakan kepada saya bahwa jiwa bela diri saya adalah sampah. Dan roh jiwaku juga tidak baik. Wu Zhangkong menyela, jadi Anda memutuskan untuk menjadi pandai besi. Benar-benar lelucon. Ingat ini, Anda adalah murid saya. Kecuali saya menganggap Anda tidak berguna, Anda harus mengerahkan semua upaya Anda untuk berkembang sebagai seorang guru jiwa. Petik 2. Dari samping, mulut Xie tiba-tiba mulai bergerak. Bukannya kamu bilang aku tidak berguna. Pada saat ini, dia bisa bersimpati dengan Tang Wulin. Tentu saja, dia hanya dapat melakukannya karena dia telah menang. Oh, Tang Wulin setuju. Namun, tidak mungkin dia akan menyerah. Dia tidak mungkin meninggalkan penempaan setelah semua yang dia raih. Adapun jiwa bela dirinya, dia hanya merasa dikalahkan ketika dia berkultivasi. Wu Zhangkong berbalik dan menatap Xie. Untuk apa kamu tertawa? Kamu pikir kamu lebih baik dari dia? Apakah benar-benar menyenangkan menyembunyikan jiwa bela diri kembaranmu? Anda memiliki peringkat 18 kekuatan jiwa dan dikaruniai jiwa bela diri kembar. Hanya karena Anda dilahirkan dengan tingkat kekuatan jiwa yang lebih tinggi, Anda pikir Anda bisa bangga pada diri sendiri. Xie mengangkat kepalanya, menatap Wu Zhangkong dengan takjub. Bagaimana dia tahu semua ini? Wu Zhangkong dengan dingin berkata, Anda masih harus menempuh jalan yang jauh. Bahkan pemegang jiwa kembar bisa menjadi orang-orang sampah. Sebagai Agility System Battle Soul Master, kemuliaan apa yang ada karena dipaksa untuk menggunakan jiwa kembaranmu oleh seorang Soul Master dengan Blue Silver Grace. Petik 2. Aku, wajah Xie memerah karena malu, terdiam. Guru, apa itu jiwa bela diri kembar? Tanya Tang Wulin dengan penasaran. Alis Wu Zhangkong berkerut. Seberapa tidak kompetennya guru akademi dasarmu. Mereka bahkan tidak mengajarimu tentang jiwa bela diri kembar. Jiwa bela diri kembar berarti Anda memiliki 2 jiwa bela diri. Manfaat memiliki 2 jiwa bela diri sudah jelas, orang yang lahir dengan jiwa bela diri kembar biasanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 10 bawaan. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk berkultivasi dan mereka dapat memperoleh lebih banyak cincin jiwa di masa depan. Hanya saja di zaman roh-roh ini, mereka dibatasi oleh kekuatan spiritual mereka, yang berarti keuntungan mereka tidak sebesar itu lagi. Tidak ada orang yang memiliki kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mempertahankan 18 cincin jiwa yang bernilai jiwa roh. Mungkin itu akan mungkin jika seseorang memiliki jiwa bela diri tipe roh seperti pendiri spirit pagoda, tetapi setiap jiwa roh perlu sangat kuat untuk melimpahkan total 18 cincin jiwa. Petik 2. Tang Wulin memandang ke arah Xie. Mereka berdua orang, tetapi mengapa hidup ini tidak adil? Dia memiliki jiwa bela diri sampah, namun Xie memiliki jiwa bela diri kembar. Perbedaannya sangat besar. Wu Zhangkong tiba-tiba bertanya pada Tang Wulin, apakah menurutmu jiwa bela dirinya baik? Tang Wulin balas menatapnya. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengatakannya dengan keras? Bibir Wu Zhangkong melengkung. Itu belum tentu lebih baik dari milikmu. Jiwa bela dirinya adalah belati, dan jiwa bela diri keduanya juga harus menjadi belati. Tapi, itu hanya belati tersembunyi, itu saja. Rentang serangan belati sangat pendek. Di era modern konflik Mesya ini, apa yang Anda pikirkan sekarang? Sistem Agility Battle Soul Master mendapatkan batasan terbanyak saat mereka menjadi Master Mesya. Petik 2. Mata Xie membelalak kaget saat dia mulai di Wu Zhangkong. Mungkinkah Tang Wulin sebenarnya adalah putranya yang telah lama hilang? Kenapa lagi dia akan meremehkan saya untuk meningkatkan kepercayaan Tang Wulin? Ini terlalu bias. Petik 1. Namun, Wu Zhangkong bahkan tidak meliriknya. Baik-baik saja maka, turun ke bisnis. Petik 2. Semangat Xie dibangunkan. Apakah dia akhirnya memberikan hadiah? Setiap tahun akademik baru, akademi memiliki turnamen besar. Ada satu untuk divisi menengah dan divisi lanjutan. Divisi perantara kami memiliki total 6 nilai, dan semuanya akan berpartisipasi. Turnamen ini dikenal sebagai turnamen promosi kelas. Petik 2. Turnamen promosi kelas. Mata Tang Wulin penuh keraguan. Wu Zhangkong melanjutkan, kelas terlemah dimulai terlebih dahulu dan setiap kelas memilih siswa yang berpartisipasi. Kelas 5 akan menantang kelas 4, dan seterusnya. Jika penantang menang, maka nomor kelas akan diganti. Dengan kata lain, jika kita mengalahkan kelas 4, kita tidak akan menjadi peringkat 5 kelas terendah lagi, tetapi kelas 4 kelas 4. Peringkat kelas tergantung pada pemenang tantangan. Jika penantang menang,
mereka dapat terus menantang kelas yang lebih tinggi sampai mereka kalah. Untuk ke-6 kelas, yang paling menang akan menjadi kelas 1 di kelas mereka. Jika mereka kemudian melanjutkan untuk menantang kelas berikutnya dan menang, mereka akan dihargai. Petik 2. Xie berkata, kelas kita adalah penantang pertama. Untuk semua 6 kelas, ada 5 kelas dan kelas 5 selalu yang terburuk. Dengan kata lain, mereka saat ini berada di kelas terburuk dari mereka semua. Benar, Wu Zhangkong mengangguk. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran kemuliaan untuk kelas-kelas. Dan jika para penantang mampu melewati nilai, hadiahnya akan sangat murah hati. Petik 2. Xie dengan bangga berkata, itu tidak masalah, Guru Wu. Serahkan saja padaku. Saya akan melawan mereka semua dan terus berusaha keras untuk menantang kelas 6. Petik 2. Wu Zhangkong mendengus dingin. Jumlah minimum peserta adalah sepasang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa memiliki jiwa bela diri kembar membuat Anda tak tertandingi? Apakah Anda tahu orang seperti apa yang dipilih untuk mewakili kelas 1? Tidak ada kekurangan para jenius di dunia ini. Meskipun banyak orang jenius yang tersesat, dalam divisi perantara, hadiah Anda hanya dapat dianggap rata-rata. Petik 2. Xie telah zon keluar dan belum mendengar beberapa kata terakhir Wu Zhangkong. Dia hanya memperhatikan kalimat pertama Wu Zhangkong dan berbalik ke Tang Wulin karena terkejut. Guru, maksudmu aku akan bersaing di turnamen dengannya? Wu Zhangkong bersandar di kursinya, tiba-tiba memancarkan suasana kemurahan hati. Jika Anda memiliki opsi yang lebih baik, silakan. Petik 2. Aku, Xie ingin mengatakan, aku tidak ingin bersamanya, tetapi setelah mengingat tampilan kemampuan mengerikan oleh teman-teman sekelasnya yang lain, dia tidak dapat berbicara. Tidak peduli apa yang dikatakan, pria di depannya ini sudah mengalahkannya 2 kali. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan sisik emas misterius itu. Wu Zhangkong berkata, turnamen akan dimulai dalam sebulan. Jadi, mulai besok dan seterusnya, di luar kelas reguler, saya akan meminta kalian berdua menjalani pelatihan khusus setiap malam. Saya akan merumuskan jadwal sederhana untuk kalian berdua sehingga Anda lebih baik mengubah kelas kami menjadi kelas 1 kelas 1. Petik 2. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi bertanya, bagaimana jika kita tidak dapat melakukan itu? Hehe, Wu Zhangkong tertawa. Dia awalnya sangat tampan, tetapi ketika dia tertawa, Tang Wulin dan Xie tidak bisa mengalihkan pandangan darinya dan hanya bisa menatap kosong. Selain itu, ketika mereka terpana, mereka berdua merasakan dingin yang muncul dari tulang belakang mereka, menembus mereka dengan dalam. Setelah meninggalkan kantor Wu Zhangkong, alis Tang Wulin berangsur-angsur rileks. Senyum bahkan muncul di wajahnya. Meskipun itu karena siswa lain tidak melakukan usaha yang cukup, dia masih terpilih untuk mewakili kelas mereka di turnamen ini. Ini bisa dianggap sebagai kehormatan bagi Master Jiwa. Apakah dia akhirnya mengambil langkah pertamanya ke dunia Soul Masters? Selain Guru Mang Tian, Guru Wu juga mengatakan dia memegang janji. Hei, Xie dengan dingin memanggilnya. Tang Wulin berbalik untuk menghadapnya. Apa itu? Aku akan bertarung lagi setelah kita kembali. Saya juga akan membayar Anda kembali untuk makanan. Petik 2. Xie menatapnya dengan tatapan kosong sesaat. Bukankah pria ini benar-benar mencintai uang? Mengejutkan sekali. Aku tidak mau membicarakan itu. Saya ingin memberitahu Anda untuk tidak menyeret saya ke bawah selama turnamen dalam sebulan, kata Xie bangga. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Apakah wajahmu masih sakit? Bab 57 Depresi Musi. Tang Wulin menghela nafas dengan lembut. Apakah wajahmu masih sakit? Ekspresi arogan yang hadir di wajah Xie mengeras sebagai tanggapan ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tang Wulin menepuk pundaknya. Ada yang harus aku lakukan malam ini. Bagaimana kalau besok malam, aku akan bertanding denganmu kalau begitu. Petik 2. Setelah melalui beberapa pertandingan melawan Xie, Tang Wulin tidak lagi melawan pertempuran. Selama beberapa pertandingan ini, ia telah berkembang dan sangat meningkatkan kemampuan tempurnya. Tekanan yang diberikan Xie padanya tidak hilang begitu saja. Karena kelas pagi berakhir lebih awal dari biasanya, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya. Sebagai gantinya, dia pergi ke akademi lanjutan. Ketika bel berbunyi untuk menandakan akhir kelas, Tang Wulin melihat Liu Yuxin berjalan keluar dari kelas bersama beberapa siswa perempuan. Kakak senior Yuxin, Tang Wulin melambai ke arahnya.
Liu Yuxin melihatnya dengan mudah dan, bersama dengan teman-teman sekelasnya, berjalan cepat ke arahnya. "Oh, Yuxin, aku tidak menyadari kalau kamu punya kelemahan untuk anak laki-laki kecil yang lucu. Adikmu ini sangat tampan. Dia akan tumbuh menjadi cowok tampan yang tampan." Seorang gadis dengan mata Phoenix merah dari Akademi Lanjutan berkata ketika dia memberi Liu Yuxin senyum ragu. Liu Yuxin balas membentak, "Berhentilah bicara omong kosong. Ini Tang Wulin, junior kami dari kelas 1 Akademi Menengah." "Wulin, ada apa?" Petik 2. Tang Wulin mengeluarkan kamera jiwa yang dibawanya. "Kakak senior, saya mengambil beberapa foto untuk Anda. Tapi, saya tidak merasa nyaman dengan ini. Silakan ambil kembali kamera." Petik 2. Liu Yuxin sedikit memerah dan memutar matanya ke arahnya. "Baiklah, baiklah. Jadilah itu. Terima kasih atas bantuan Anda, saya akan mentraktir Anda makan." Petik 2. Tang Wulin segera menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu untuk itu. Aku bisa makan di Akademi Menengah." Dia jelas memiliki kesadaran diri. Tidak ada yang namanya makan siang gratis dari jendela ketiga. Paling tidak, makanan gratis akan datang dari jendela kedua. Dengan makan yang sangat besar, dia takut memakan Liu Yuxin dalam kebangkrutan. Itu akan sangat canggung. Melihat sosok Tang Wulin yang mundur, gadis bermata Phoenix itu bertanya dengan ragu-ragu, "Yuxin, apa yang membuat dia memotretnya?" Liu Yuxin menjawab dengan aura misterius, "Wulin ada di kelas guru Wu Zhangkong." "Wow, pangeran cantik yang sombong menawan. Mari kita lihat gambar-gambarnya." Petik 2. Saat kamera dihidupkan, layar kecil menampilkan sosok Wu Zhangkong. Ada serangkaian tembakan terus-menerus yang dilakukan terhadap Wu Zhangkong yang melepaskan kait ikat pinggangnya, lalu melepaskannya. Beberapa siswa perempuan membelalakan mata mereka, lalu pipi mereka memerah. Mereka hampir meneteskan air liur. Makanan dari jendela pertama. "Yuxin, tolong jual aku foto-foto ini untuk itu. Ini adalah eksklusif. Saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun untuk melihat foto-foto pangeran saya yang menawan ini, bukan dia yang melepaskan ikat pinggangnya." Petik 2. 2 kali makan. Itu masuk akal. Petik 2. Tang Wulin tidak tahu tentang persaingan ketat yang fotonya hasilkan di antara beberapa manula. Setelah selesai makan siang, dia melanjutkan dengan kelas sore. Metode meditasi yang diajarkan Wu Zhangkong jelas jauh lebih rumit daripada metode meditasi yang diajarkan di Akademi Dasar. Namun, hasilnya terbukti jauh lebih baik. Legenda mengatakan bahwa metode ini berasal dari Shrek Academy yang legendaris di benua itu, dan merupakan versi sederhana dari teknik meditasi mereka yang hebat. Di bawah tatapan tertekan Wu Zhangkong, kecepatan belajar siswa meningkat. Mereka mampu memahami dasar-dasar cara memutar kekuatan jiwa mereka dalam satu sore. Setelah kelas, Tang Wulin adalah orang pertama yang memasuki ruang makan dan mengisi perutnya dengan makan malam sebelum ngebut. Dia punya tugas penting malam ini. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan menuju Asosiasi Pandai Besi untuk mengumpulkan lencana pandai besinya. Dia juga akan mengumpulkan beberapa tugas dari asosiasi. Tabungan adalah yang paling penting baginya, terutama ketika ia menyimpannya untuk jiwa bela diri 100 tahun yang harganya 100.000 koin federasi. Jika dia cukup kaya di masa depan, dia ingin membeli sendiri makanan dari jendela pertama. Tang Wulin merasakan perbedaan nyata di tubuhnya ketika dia makan makanan dari jendela pertama pagi itu. Jika dia mampu memilikinya setiap hari, betapa menyenangkannya itu. Dengan gembira, dia berjalan keluar dari gerbang utama akademi. Saat ia bergerak agak jauh dari gerbang, sebuah mobil jiwa hitam melaju ke arah Tang Wulin. Terkejut, dia langsung membeku di tempat. "Minggir!" Suara renyah datang dari belakang. Tang Wulin menoleh untuk menemukan seorang gadis remaja berambut panjang keemasan menatapnya. Tanpa sadar, dia melangkah ke samping. Gadis remaja bergerak melewatinya dan, pada saat itu, seorang sopir keluar dari mobil dan membuka pintu untuknya. Tidak lama setelah gadis remaja itu naik mobil, sopir itu menutup pintu dengan lembut sebelum kembali ke kursi pengemudi dan pergi. Hanya debu yang tersisa di belakang mobil. Anak lain dari keluarga kaya mengatakan bahwa dia tidak iri adalah dusta. Namun, Tang Wulin tidak sepenuhnya cemburu. Dia percaya bahwa orang kaya dulunya miskin dan bekerja sangat keras untuk sampai ke tempat mereka sekarang. Dia percaya bahwa jika orang lain bisa melakukannya, dia juga bisa. Dengan senyum di wajahnya, dia mengambil langkah panjang menuju Asosiasi Pandai Besi.
Musi sedang dalam mood yang buruk baru-baru ini. Seharusnya itu adalah hari yang paling indah 2 hari yang lalu. Namun, itu dihancurkan oleh perubahan keadaan yang tiba-tiba. Sama seperti dia menyelesaikan penempaan dan pemurniannya dan telah lulus semua penilaian, sehingga mendapatkan dirinya sebagai pandai besi peringkat kedua, dia diberitahu bahwa selama penilaiannya, seorang anak berusia 9 tahun berhasil dalam tes pandai besi peringkat kedua. 9 tahun, apakah itu mungkin? Ini sungguh sulit dipercaya, karena waktu tidak lama setelah dia dilahirkan, hiburan favoritnya adalah mengamati ayahnya ketika dia memalsukan. Ayahnya telah menyebutkan bahwa proses penempaan yang berat dan syarat beban ini tidak cocok untuk anak perempuan, tetapi untuk pria. Namun, sikap keras kepala dalam dirinya menendang dan dia berdiri dengan pilihannya untuk menjadi pandai besi. Dia mulai berlatih pada usia 5 tahun, dan mulai membuat palu kecil. Ayahnya mengira itu lelucon pada awalnya. Namun, setelah melihat kegigihannya selama 2 tahun, dan meniru setiap tindakannya, akhirnya pindah hati Presiden Asosiasi Pandai Besi Kota Issea, Mu Chen. Musi mewarisi jiwa bela diri ayahnya. Itu saja membuatnya cocok baginya untuk menjadi pandai besi. Selain itu, dia bersedia melakukan upaya ekstra. Mu Chen tidak bisa membantu tetapi mencari beberapa ramuan langka untuk mencoba mempertahankan sosok putrinya. Sementara dia berlatih untuk mendapatkan kekuatan yang memadai untuk menjadi pandai besi, sosoknya telah mengambil korban dan menjadi lebih stokir dalam prosesnya. Gairah Musi untuk menempa datang dari lubuk hatinya. Dia secara resmi pandai besi peringkat pertama pada usia 11. Kemajuannya tumbuh pada kecepatan yang menggembirakan di bawah pengawasan Mu Chen. Tidak lama setelah ulang tahunnya yang ke-13, dia mengikuti tes peningkatan peringkat dan segera lulus. Dia ingat dengan jelas bahwa ayahnya menyebutkan bahwa dia telah berkembang lebih cepat daripada yang lain seusianya. Bahwa dia layak disebut anak ajaib di dunia pandai besi. Namun, bagaimana dia bisa berbagi gelar pandai besi peringkat kedua ini dengan bocah 9 tahun? Pandai besi peringkat kedua, dia juga dijunjung tinggi oleh surveyor. Bahkan, meskipun surveyor tidak menyebutkannya, tatapannya sendiri mengungkapkan perasaannya. Di matanya, bocah itu jelas lebih kuat darinya. Musi mendengar bahwa bocah ini akan berada di asosiasi pandai besi suatu hari nanti untuk mengumpulkan rencananya. Dia ingin melihat siapa bocah ini. Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Bab 58 Kehidupan Melahirkan. Tang Wulin mendongak untuk melihat palu besar pada tanda, sebelum mengambil langkah besar ke asosiasi pandai besi. Meskipun dia hanya pernah ke sini sekali sebelumnya, dia sudah menyukai tempat ini. Setelah tiba di Issea City, ini adalah satu-satunya tempat yang terasa akrab baginya. Ini juga tempat yang memberinya kepercayaan diri. Yun Xiaoling berdiri di belakang meja depan dan melihat Tang Wulin begitu dia masuk. Pada kenyataannya, dia telah diperintahkan oleh atasannya untuk secara khusus menunggu Tang Wulin. Tang Wulin, kamu akhirnya tiba. Yun Xiaoling dengan cepat berjalan ke sisi Tang Wulin dengan senyum dan mata ingin tahu. Bagaimana mungkin dia tidak penasaran dengan pria ini? Pada usia 9 tahun, ia menjadi pandai besi peringkat kedua. Bagaimana dia mencapai prestasi ini? Kabarnya, dia sudah memecahkan rekor markas. Rekor untuk pandai besi peringkat pertama termuda di asosiasi pandai besi dipegang oleh presiden mereka saat ini dengan rekor berumur 8 tahun. Namun, presiden telah menjadi pandai besi peringkat kedua pada usia 11 tahun. Presiden 2 tahun lebih lambat dari Tang Wulin. Asosiasi sangat menghargai anak ini, dan telah memerintahkan karyawan untuk segera membawanya naik menara begitu dia tiba. Halo kakak Xiaoling, memori Tang Wulin luar biasa, dan dia jelas ingat nama kakak perempuan ini. Yun Xiaoling tersenyum, kamu benar-benar tangguh. Saya mendengar Anda lulus tes pandai besi peringkat kedua. Saat Yun Xiaoling berbicara, dia membungkuk dan menatap lurus kedua mata indah Tang Wulin. Wajah Tang Wulin memerah karena malu. Tidak mungkin, saya hanya beruntung. Petik 2, Yun Xiaoling terkikik. Kamu masih sangat muda namun begitu sederhana. Ayo sekarang, aku akan mengangkatmu. Petik 2, terima kasih, kakak. Petik 2, setelah naik ke lift jiwa, Tang Wulin terkejut melihat Yun Xiaoling menekan tombol untuk lantai tertinggi. Kakak Xiaoling, kemana kita akan pergi? Yun Xiaoling tersenyum. Kami akan mengambil lencana peringkatmu. Petik 2, lift naik dengan cepat dan ketika mencapai lantai atas, telinga Tang Wulin belum berhasil menyesuaikan. Namun,
Dia hanya menggelengkan kepalanya beberapa kali dan bisa pulih. Tang Wulin disambut oleh pemandangan cakrawala yang luas saat dia melangkah keluar dari lift. Dindingnya semuanya terbuat dari kaca, dan pada ketinggian ini, dia dapat melihat hampir setengah dari Issea City. Sejumlah besar gedung pencakar langit berserakan di kota, seperti hutan baja. Di sisi lain, ada sejumlah besar tutupan tanaman, membawa vitalitas ke kota. Yun Xiaoling menemukan anggota staf. Saya harus merepotkan Anda untuk memberitahu Presiden bahwa Tang Wulin ada di sini. Petik 2. Wulin, tunggu sebentar di sini. Yun Xiaoling membawanya ke sofa dan mendudukkannya. Tidak terlalu lama setelah itu, sekelompok langkah kaki mendekat. Mu Chen berada di garis depan. Mu Chen telah tiba sangat pagi hari itu, tetapi bahkan belum melangkah kaki ke bengkelnya, semua demi menunggu anak laki-laki yang mampu memberinya kejutan besar. Chen Yue juga ada di kantornya, dan mengikuti tepat di belakangnya. Jika yang lain di Asosiasi Pandai Besi tahu bahwa dua sosok ini telah menunggu sepanjang hari untuk seorang anak, mereka bahkan tidak akan tahu harus berpikir apa. Tepat di belakang dua tokoh ini, justru Musi. Presiden, Yun Xiaoling berdiri dan menyapa Mu Chen dengan hormat. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Saat berikutnya, tatapannya jatuh pada Tang Wulin. Ketika Tang Wulin mendengar Yun Xiaoling memanggilnya presiden, dia berdiri dan menatap Chen Yue. Chen Yue berjalan ke sisinya dan berkata sambil tersenyum, "Wulin, ini adalah Presiden Asosiasi Pandai Besi, Mu Chen. Dia juga pandai besi Saint Craftsman peringkat paling terkenal di benua." Petik 2. Saint Craftsman. Mata Tang Wulin mulai berbinar. Mang Tian telah menyebut Santo pengrajin kepadanya sebelumnya. Hanya pandai besi peringkat ke-7 dan ke-8 yang bisa mendapatkan gelar Saint Craftsman. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu secepat itu. Presiden ini bahkan tidak terlihat jauh lebih tua dari gurunya sendiri. Dia benar-benar tangguh. Apakah itu lencana Saint Craftsman yang dia kenakan di perutnya? 8 bintang. Pengrajin Saint bintang 8. Petik 1. Halo Presiden. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Ini kamu. Suara heran datang dari Musi, yang berada di sisi Mu Chen. Untuk Musi, ini adalah pria yang telah mencuri semua pusat perhatian darinya. Bahkan, ini adalah orang yang mencuri pusat perhatian dari semua pandai besi generasinya. Tang Wulin sedikit terpana melihat dia melihat Musi. Apa yang dilakukan gadis kaya ini di sini? Mu Chen menatap putrinya dengan heran. Sisi, apakah kamu berkenalan satu sama lain? Musi memandang Tang Wulin dan berkata, kami tidak kenal. Tapi sepertinya kita masuk akademi yang sama. Petik 2. Mu Chen tersenyum. Tang Wulin, kamu kelas berapa di Issea Academy? Tang Wulin berkata, saya memasuki akademi sebagai siswa baru tahun ini. Saya di kelas 1, kelas 5. Petik 2. Ketika dia mendengar dua kata, kelas 5, ekspresi Musi segera mengungkapkan jejak jijik. Secara alami, dia tahu apa yang diwakili oleh kelas 5. Itu adalah kelas yang penuh dengan hal-hal baik yang tidak berguna yang tidak pernah bisa menjadi Grandmaster jiwa. Namun, sikap Mu Chen tidak berubah ketika dia mendengar di kelas apa Tang Wulin berada. Saya mendengar dari Chen Yue bahwa Anda lulus ujian peringkat kedua. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa Anda telah membuat rekor baru di Asosiasi Pandai Besi. Kami benar-benar merasa bahwa Anda layak menjadi penerus kami. Petik 2. Wajah kecil Tang Wulin memerah karena malu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus merespons ketika dihadapkan dengan pujian dari orang lain. Dia mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum berkata, Paman Presiden, dapatkah saya mendapatkan lencana sekarang dan mulai mengambil tugas memalsukan? Mu Chen tertawa. Tentu saja Anda bisa. Petik 2. Chen Yue tersenyum. Presiden menunggumu sepanjang hari untuk memberikan lencanamu secara pribadi. Petik 2. Yun Xiaoling sudah berjalan dari samping, membawa nampan perak dengan kain merah di atasnya. Dan di atas kain, ada lencana. Lencana itu berbentuk segi 6, dengan latar belakang biru, palu yang menonjol dan 2 bintang putih yang tertanam di dalamnya. Terlepas dari apakah itu pengrajin mesya, pandai besi, atau bahkan teknisi, lencana pangkat mereka semua terlihat sama. Lencana peringkat pertama dan kedua semuanya memiliki latar belakang biru dan bintang putih. Hanya di peringkat ketiga bahwa akan ada perubahan. Mu Chen secara pribadi menempatkan lencana di kanan Tang Wulin. Senyumnya menghilang dan dia berbalik serius. Mulai sekarang,
kamu adalah anggota Asosiasi Pandai Besi. Sebagai pandai besi, saya harap Anda akan menyelesaikan semua pekerjaan tempa Anda dengan sungguh-sungguh. Gunakan jiwa Anda untuk memahami, dan hidup Anda untuk mendapatkan pencerahan. Pandai besi sejati tidak hanya menempa logam, tetapi mereka juga akan melahirkan kehidupan. Kehidupan melahirkan. Dua kata ini sederhana, tetapi mereka dapat membangkitkan bahkan apatis. Dikombinasikan dengan pemahamannya tentang Thousand Refinements, Tang Wulin merasa seolah-olah pintu besar telah dibuka oleh celah kecil untuknya. Tang Wulin dengan lembut menyentuh lencananya dan rasa dingin yang sederhana menyebabkan rasa prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menyala di dalam dirinya. Akhirnya, dia secara resmi menjadi pandai besi. Saya ingin bersaing dengan Anda. Mu Si tiba-tiba menyela dari sisi Mu Chen. Wajah yang tidak percaya menatap Tang Wulin. Baru sekarang Tang Wulin memperhatikan bahwa di perutnya, ada lencana yang sama. Bab 59 menerima tugas. Melihat bahwa Mu Si menatapnya dengan sepasang mata memprovokasi, Tang Wulin bingung sejenak sebelum memutuskan untuk menolak tawarannya. Aku tidak bersaing. Dia berbalik ke arah Mu Chen. Paman Presiden, kemana aku bisa pergi untuk menerima tugas dari asosiasi? Mu Chen melirik Mu Si yang mencegahnya dari berbicara sebelum tersenyum kembali ke Tang Wulin. Kakak Chen akan membawamu ke sana. Anda sekarang menjadi bagian dari keluarga besar asosiasi kami setelah lulus ujian dengan sukses. Jika Anda menghadapi kesulitan di masa mendatang, Anda dapat mengajukan permohonan bantuan dari asosiasi. Meskipun asosiasi pandai besi kita bukan asosiasi terkuat di sekitarnya, itu pasti yang paling bersatu. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang kata bersatu, dia menatap putrinya dengan tajam. Mu Si, dengan ekspresi tidak puas, menundukkan kepalanya dan cemberut. Ikuti aku, kata Chen Yue sambil tersenyum. Setelah Mu Si mengirim Tang Wulin dan Chen Yue pergi dengan matanya, dia tidak bisa lagi menunggu sebelum melontarkan pertanyaan kepada ayahnya. Ayah, mengapa kamu mencegahku bertengkar dengannya? Wajah Mu Chen menggelap. Sikap lancang seperti itu. Untuk apa Anda mengambil tempat ini? Ini adalah asosiasi pandai besi. Sebagai anggota asosiasi, terutama sebagai putri saya, setiap kata dan tindakan Anda mewakili asosiasi tersebut. Anak ini baru saja bergabung dengan asosiasi kami, bagaimana jika Anda membuatnya takut? Anda harus bersaing dengannya ketika Anda berdua akrab satu sama lain. Sampai saat itu, jika Anda masih ingin bersaing dengannya, saya tidak akan menghentikan Anda. Tetapi Anda harus mengadakan kontes semacam itu secara pribadi. Bukankah dia junior Anda? Anda harus menjaga mata Anda tetap dikupas dan perhatikan dia terutama. Petik 2. Mu Chen tidak mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Tang Wulin terlalu banyak hari ini. Sehubungan dengan anak ini, ia membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk mengamati Tang Wulin. Dia telah melihat blok perak berat Tang Wulin telah disempurnakan, dan menilai dari tingkat keseragamannya, dia tahu betul bahwa standar penempaan Tang Wulin berada di atas standar putrinya. Motif sejatinya adalah bahwa dia tidak ingin putrinya menderita pukulan untuk kepercayaan dirinya. Bagaimanapun, kepercayaan diri adalah yang paling penting, terutama untuk anak-anak di usia mereka. Karena Tang Wulin ingin menerima tugas, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk mengamatinya. Perencanaan bagaimana dia harus mengolah Tang Wulin bisa dilakukan setelah mengamatinya sedikit lagi, yang belum terlambat. Ruang penerimaan tugas terletak di lantai 2 Asosiasi Pandai Besi, dengan seluruh lantai 2 diisi dengan penghitung bulat. Masing-masing penghitung ini memiliki tanda peringkat tugas, yang terlihat mirip dengan lencana asosiasi. Pandai besi hanya bisa mengumpulkan tugas dalam pangkat mereka atau pangkat yang lebih rendah. Mereka tidak dapat mengumpulkan tugas yang membutuhkan peringkat lebih tinggi dari mereka. Dalam perdagangan pandai besi ini, semua bahan disediakan oleh para pemberi kepercayaan. Karena itu, asosiasi akan mencoba yang terbaik untuk menjaga kualitas produk akhir sebelum pengumpulan. Ini untuk menghindari asosiasi agar tidak memberikan kompensasi. Bocah kecil, kamu membawakan banyak kejutan untukku. Rekan Mang Tian itu, saat dia memikirkan ejekan Mang Tian terhadapnya hari itu, Chen Yue dipenuhi amarah. Namun, dia benar-benar telah memupuk murid yang luar biasa. Jenis tugas apa yang ingin kamu pilih? Chen Yue bertanya pada Tang Wulin. Tang Wulin berkata, apapun yang ada dalam kemampuan saya akan baik. Chen Yue berkata, asosiasi kami juga menyewa bengkel kerja. Apakah Anda berpikir untuk menempa dalam asosiasi? Petik 2.
Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Guru membiarkan saya menggunakan bengkel penempaan Issea City-nya. Saya akan menyelesaikan tugas saya di sana. Tapi terima kasih. Petik 2. Kilatan kekecewaan melesat melalui mata Chen Yue. Baiklah, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa semua tugas dari asosiasi harus diselesaikan dan kamu tidak boleh gagal. Setelah Anda gagal, Anda harus mengganti bahan yang rusak. Penghitung di tengah, menghadap ke depan, adalah tempat Anda mengumpulkan tugas. Penghitung kiri adalah tempat Anda melaporkan dan menempatkan produk, jadi sementara yang kanan adalah tempat Anda diizinkan membeli semua jenis logam. Asosiasi kami memiliki, idealnya, setiap jenis logam langka yang ada di pasar. Namun, karena peringkat pandai besi individu, jumlah yang dapat mereka beli setiap bulan berbeda-beda. Jika perlu, Anda bisa mendapatkan logam di sana. Lalu ada lantai 4 dan 5. Disitulah produk-produk palsu dijual. Anda bisa melihat-lihat di sana karena ada banyak yang harus dilihat. Petik 2. Ya, kata Tang Wulin dengan hormat. Saat ini, dia tidak memiliki niat untuk membeli logam atau produk palsu karena dia tidak perlu melakukannya. Alasan lain adalah dia tidak punya uang. Dia sebenarnya berharap untuk mendapatkan koin melalui penempaan, cukup membeli jiwa roh 100 tahun. Chen Yue membawa Tang Wulin ke depan meja bintang 2. Di belakang konter ada seorang anggota staf dan di depan konter ada 10 layar jiwa. Orang bisa mengumpulkan tugas dengan hanya menggesek layar. Staf yang hadir harus menjawab pertanyaan yang mungkin ada. Mengikuti arahan Chen Yue, Tang Wulin menyentuh salah satu layar jiwa. Daftar tugas yang tersedia muncul. Di bagian depan adalah ringkasan tugas, diikuti oleh jumlah dan pembayaran. Asosiasi akan mengambil 10% dari pembayaran sementara sisanya akan pergi ke kamu. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Yue, tatapan Tang Wulin menajam. Tugas satu saring besi naga langit yang langka. Persyaratan, ratusan disempurnakan. Waktu 30 hari. Kuantitas 10. Pembayaran, harga satuan 2.000 koin federasi. Jadi, seseorang akan mendapatkan total 20.000 koin federasi ketika mereka berhasil menyempurnakan 10 buah Sky Dragon Iron. Bagi Tang Wulin, ini jelas merupakan jumlah yang besar. Setelah menyelesaikan Thousand Refinements pada sepotong Heavy Silver, itu memberinya kepercayaan diri untuk berhasil memperbaiki sejumlah besar logam langka. Baginya, pandai besi adalah karir yang sangat menguntungkan. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil tugas pertama dan sebuah kotak dialog muncul, meminta informasi tentang lokasi pengiriman. Tak lama setelah dia menyelesaikan itu, layar meminta lencana pandai besinya. Tang Wulin mengambil lencananya dan meletakkannya di bawah. Selamat, pandai besi peringkat kedua Tang Wulin. Anda telah berhasil menerima tugas penempaan peringkat kedua untuk menyempurnakan Sky Dragon Iron. Materi akan dikirim ke lokasi yang Anda tunjuk dalam waktu 3 hari. Petik 2. Lencananya terpental. Apakah itu? Tang Wulin mengangkat kepalanya ke arah Chen Yue. Chen Yue mengangguk. Sederhana bukan? Namun, saya harus mengingatkan Anda karena ini adalah tugas pertama Anda harus sangat berhati-hati. Meskipun pembayaran yang disebutkan adalah jumlah yang lumayan, banyak pandai besi tidak memiliki gaji tinggi karena mereka tidak dapat menyelesaikan setiap tugas dengan sempurna. Jika ada cacat pada produk, pandai besi harus menggali ke dalam sakunya sendiri untuk jumlah yang diperoleh untuk membeli bahan baru, yang biasanya merupakan jumlah yang besar. Petik 2. Ya, Tuan Chen. Saya akan sangat berhati-hati. Dada Tang Wulin mengencang saat dia memperhatikan saran Chen Yue dengan cepat. Apakah Anda memiliki nomor komunikator? Tanya Chen Yue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan tersipu. Bagaimana dia memiliki uang yang cukup untuk membeli seorang komunikator jiwa? Chen Yue tersenyum. Jadi, inilah 2 item untukmu. Bab 60 dikelilingi. Chen Yue tersenyum dan berkata, komunikator jiwa dikaruniai anggota baru asosiasi. Karena setiap pandai besi memiliki satu, Anda dapat menganggapnya sebagai salah satu manfaat dari bergabung dengan asosiasi. Adapun cincin ini, Presiden ingin aku memberikannya kepadamu. Dia mengatakan bahwa itu hanya pinjaman sementara. Ini memiliki ruang 10 meter kubik, jadi akan nyaman untuk ketika Anda menyerahkan pekerjaan Anda. Bagaimana lagi Anda bisa membawa semua logam yang dibutuhkan untuk tugas itu? Petik 2. Bahkan ada manfaatnya. Cincin penyimpanan ini terlalu berharga. Tang Wulin bahkan tidak bisa memahami nilai cincin dengan 10 meter kubik ruang penyimpanan.
Chen Yue menempatkan kedua barang itu di tangan Tang Wulin. Ambil, ini akan baik-baik saja selama Anda menyelesaikan beberapa tugas dari asosiasi. Anggap saja cincin ini sebagai sesuatu yang dikeluarkan asosiasi. Biasanya hanya diberikan kepada pandai besi peringkat keempat, tetapi Presiden percaya bahwa Anda pasti akan menjadi pandai besi peringkat keempat di masa depan. Jangan mengecewakan kami. Petik 2. Tang Wulin mundur selangkah dan berlutut di hadapan Chen Yue. Aku harus berterima kasih, Grandmaster Chen Yue, dan Presiden. Chen Yue membantunya berdiri, lalu menggosok kepalanya sambil tersenyum. Meskipun aku bukan gurumu, masih menjadi tugasku untuk mengingatkanmu bahwa setiap profesi hanyalah rute berbeda ke tujuan yang sama. Meskipun kekuatan jiwa tidak lagi penting untuk profesi ini selama era ini, dan banyak orang biasa sekarang dapat menempa hal-hal yang sebelumnya membutuhkan kekuatan dari jiwa guru untuk menyelesaikan, beberapa prestasi dalam budidaya kekuatan jiwa diperlukan untuk mencapai puncak profesi ini. Karena itu, Anda pasti tidak dapat meninggalkan studi Anda. Petik 2. Ya, Tang Wulin dengan tulus mengangguk. Lagi pula, mimpinya adalah menjadi guru jiwa yang kuat. Meskipun lebih pandai sebagai pandai besi pada saat ini, dia tidak pernah ingin menyerah menjadi seorang guru jiwa. Baru setelah dia meninggalkan asosiasi pandai besi, Tang Wulin keluar dari kondisinya yang seperti mimpi. Dia memiliki komunikator jiwa sekarang. Selain itu, asosiasi akan mengganti biaya panggilannya. Dia bahkan sudah memiliki nomor Chen Yue dalam komunikator jiwa. Dia melihat cincin penyimpanan di jari manis kanannya. Cincin ini memiliki ruang penyimpanan 10 meter kubik. Nilainya sangat tak terbayangkan. Itu mungkin bernilai bahkan lebih dari 100 tahun jiwa roh. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa meskipun ini adalah manfaat yang diberikan oleh asosiasi, itu masih bukan sesuatu yang bisa diterima pandai besi peringkat keempat. Sebaliknya, seseorang harus menjadi peringkat kelima Master Craftsman peringkat pandai besi untuk menerimanya. Mu Chen jelas memberinya cincin ini sebagai investasinya menjadi anak yang berbakat. Manfaat asosiasi sangat besar. Tang Wulin tiba-tiba teringat sesuatu yang harus dia lakukan. Dia bukan hanya pandai besi, dia juga seorang master jiwa. Dia perlu mendaftar di asosiasi guru jiwa. Dengan pangkatnya saat ini, ia akan menerima uang saku 1000 koin federal setiap bulan. Setelah bertanya-tanya sedikit, dia menemukan bahwa asosiasi guru jiwa tidak terlalu jauh. Karena belum terlambat, dia mungkin juga mampir. Asosiasi guru jiwa memiliki ukuran yang sama dengan asosiasi pandai besi. Sebagai satu Master Soul cincin, Tang Wulin hanya bisa memasuki lantai pertama asosiasi Master Soul. Setelah menunjukkan cincin jiwanya, dia bisa mendaftar dan diberi 1000 koin federal. Pengalamannya di asosiasi Master Jiwa berbeda dari yang ada di asosiasi pandai besi. Di tempat ini, tidak ada yang akan memperhatikan anak nakal dengan roh-roh 10 tahun. Namun, Tang Wulin masih sangat senang dengan keuntungannya hari ini. Ketika dia kembali ke kamar asramanya, dia menemukan bahwa Yun Xiao, Zhou Zhangxi dan Xie Xie semuanya sudah bermeditasi. Dia diam-diam naik ke tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi sesuai dengan apa yang telah diajarkan Wu Zhangkong kepada mereka hari ini. Guru Wu mengatakan bahwa dia akan mulai melatih Tang Wulin dan Xie Xie pada hari berikutnya. Tang Wulin tidak bisa tidak bertanya-tanya metode apa yang akan ia gunakan. Dia mulai memutar kekuatan jiwanya dalam pola yang bahkan lebih rumit. Segera setelah itu, Tang Wulin memasuki kondisi meditasi. Kekuatan jiwanya yang lemah mulai beredar ke meridiannya, berkumpul sedikit demi sedikit. Dini hari, ketika Tang Wulin selesai bermeditasi, dia heran menemukan bahwa Xie Xie sudah menghilang dan matahari sudah terbit. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba metode meditasi baru ini, dan dia bangun lebih lama dari sebelumnya. Dia segera turun dari tempat tidurnya dan berlari untuk mencuci muka dan berkumur. Bagi Tang Wulin, waktu makan adalah waktu yang paling penting dalam sehari. Tang Wulin dengan gembira berlari menuju pintu asrama. Namun, bahkan sebelum dia mendekati pintu, dia melihat sekelompok siswa kelas atas melihat ke seluruh tempat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Ketika dia mendekati mereka, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada sosok yang akrab di kelompok siswa ini. Musi mengenakan seragam sekolah, rambut panjang keemasannya dikuncir. Gadis-gadis dewasa lebih awal, dan dia sudah setengah kepala lebih tinggi dari Tang Wulin. Dia memiliki sosok yang menawan, tinggi dan kurus. Meskipun dia belum selesai dewasa,
dia masih memiliki sedikit aroma seorang wanita muda. Sama seperti Tang Wulin melihatnya, Musi juga secara kebetulan menoleh, menatap lurus ke arahnya. Ini dia. Dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Tang Wulin. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa bereaksi, Musi, bersama dengan 7 atau 8 siswa laki-laki kelas atas, mengelilinginya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Tang Wulin, bingung. Ada masalah denganmu. Ayo ikut aku, bocah laki-laki. Seorang siswa laki-laki yang tinggi, tetapi berpenampilan biasa-biasa saja berkata kepada Tang Wulin dengan nada aneh. Tang Wulin bertanya, apa masalahnya? Katakan saja di sini. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang situasi di hatinya. Para siswa divisi lanjutan ini ada di sini untuk mencari masalah. Ini pasti terkait dengan Musi. Ada cukup banyak siswa kelas 1 yang baru diterima di sini. Namun, mereka semua takut dengan ekspresi sengit dari siswa kelas atas. Anda pikir Anda punya pilihan? Siswa laki-laki kelas atas yang sebelumnya berbicara mengulurkan tangan, meraih bahu Tang Wulin. Tang Wulin dengan ganas melepaskan genggamannya dari bahunya. Kekuatannya jauh lebih besar dari yang diperkirakan siswa kelas atas, menyebabkannya tersandung dan hampir jatuh. Tanpa ragu-ragu atau angan-angan, Tang Wulin segera menyerang. Seuntai Blue Silver Grace meluncur dari telapak tangannya. Dalam sekejap, siswa kelas atas di sekitarnya terikat. Dia juga secara langsung merobohkan yang sebelumnya terhuyung. Selama dia berada di Akademi Dasar, terlepas dari apakah itu untuk dirinya sendiri atau Nuwur, dia tidak pernah mundur dari pertarungan. Bahkan jika dia kalah jumlah, dia akan melawan. Jika dia tidak bertarung, maka dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah akademi, dan dia akan baik-baik saja selama dia keluar dari pengepungan. Jelas, siswa kelas atas ini tidak mengharapkan tindakan ini. Bahkan dengan begitu banyak orang di pihak mereka, Tang Wulin berani menyerang. Selain itu, dia sangat tegas dan mampu mengikat mereka semua dengan Grace Blues Fervernya dalam sekejap. Tepat ketika siswa laki-laki di depan mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya, Tang Wulin bertabrakan dengannya. Bang! Siswa laki-laki kelas atas dikirim terbang. Tampaknya Tang Wulin akan keluar dari pengepungan mereka. Tepat pada saat itu, sosok diam-diam muncul di depannya bersama dengan cahaya yang mencolok. Dibangun dari cahaya yang menyala-nyala ini, Tang Wulin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar. Kecepatannya tiba-tiba menurun. Dia hanya mendengar dengusan dingin sebelum dia merasakan sakit di perutnya dan ditendang kembali ke pengepungan.